Oke, teman-teman semua, kenalin nama saya Rizky Milano dan saat ini saya bakal menjadi mentor dalam bidang copywriting untuk Akademi UMKM. Nah, di sesi pertama kali ini saya bakal membahas mengenai pengantar copywriting dan pentingnya dalam digital marketing. Nah, dia adalah table of content-nya gitu. Jadi yang pertama itu ada apa itu copywriting. Jadi bakal jelasin copywriting itu apa gitu. Kemudian kenapa copywriting itu penting dalam digital marketing. Setelah itu ada elemen utama copywriting itu apa aja. Kemudian contoh copywriting di daily life itu apa aja. Kemudian adalah bedanya copywriting dan content writing. Ini penting banget buat diketahui. Kemudian ada formula copywriting dan terakhir itulah tips memulai copywriting buat UMKM. Oke, jadi yang pertama itulah kalau copywriting itu sebenarnya apa sih gitu. Jadi kalau copywriting itu banyak yang ngira kalau itu juga nulis sambil ngopi itu enggak banget gitu. Itu secara literal itu ngambilnya berarti itu tidak gitu. Kemudian ada satu lagi job title-nya itu copywriter, tapi suruh deskripsi jobnya ternyata nulis blog gitu. Nah, itu beda banget ternyata. Itu adalah role yang bukan dikerjakan oleh seorang copywriter sebenarnya teman-teman gitu. Tapi banyak gitu di luar sana yang bingung bedanya copywriter dan content writer itu apa gitu. Nah, jadi saya bakal bahas mengenai ini di slide berikutnya. Oke, jadi copywriting itu adalah salah satu bentuk menulis yang bertujuan untuk mengarahkan audiens agar ngelakuin sesuatu tindakan gitu. Nah, jadi kata-kata yang digunakan tuh harus persuasif, relevan, dan memiliki dampak emosional gitu. Nah, copywriter juga tidak hanya sekedar menulis, tapi juga jadi sebuah strategi marketing membantu meningkatin konversi, penjualan, dan juga brand awareness gitu. Nah, jadi goal dari copywriting itu adalah mendorong audiens untuk mengambil tindakan kayak buy gitu, sign up this product gitu atau subscribe this account gitu contohnya. Jadi ada tindakan di akhir gitu. Kemudian nih, kenapa copywriting itu penting dalam digital marketing gitu. Nah, dalam digital marketing, copywriting itu adalah fondasi dari komunikasi bisnis gitu, teman-teman. Jadi kata-kata yang tepat dapat menarik perhatian, gitu, meningkatkan penjualan, dan memperkuat hubungan dengan audiens. Tanpa copywriting yang efektif, bahkan produk terbaik pun bisa sulit dijual gitu. Nah, jadi ini adalah 4 poin kenapa harus punya copywriting yang oke dalam sebuah brand gitu. Tentunya yang pertama tuh ningkatin sales gitu. Yang kedua, brand awareness yang penting banget itu. Yang ketiga adalah membangun koneksi dengan audiens. Nah, jadi harus penting banget komunikasi dua arah dengan target audiens kita gitu. Kemudian itu lagi terakhir adalah meningkatkan engagement di media sosial. Nah, jadi di dalam digital marketing, sosial media itu sangat berperan penting dalam digital marketing sekarang ini gitu. Nah, lanjut adalah elemen utama dalam copywriting itu apa aja sih gitu ya. Pertama itu biar efektif, jadi kamu bisa harus menarik perhatian para audiens gitu. Mungkin jika pakai desain yang menarik perhatian lah intinya itu subjektif ya kalau desain itu. Itu lagi headline yang oke gitu buat menarik perhatian audiens itu intinya harus caper sih gitu teman-teman. Jadi copywriting itu harus caper gitu. Kedua adalah membangun koneksi. Jadi koneksi itu bukan sekedar kayak connect and then ya udah gitu. Jadi harus bikin interaksi dengan audiensnya gitu. Jadi harus membangun koneksi biar bisa relatable dan juga kita tuh nggak cuman sekedar jualan aja gitu. Jadi juga bikin dalam komunitas juga gitu. Dan lebih relate sama audiensnya. Dan audiens juga relate sama brand kita. Kemudian itu yang ketiga lah meyakinkan ya harus yakin sih kalau produk atau jasa yang kita tawarkan ke target audiens itu jadi solusi buat mereka gitu. Kemudian adalah ada mendorong tindakan atau call to action. Nah, jadi eh, akhir dari copywriting itu harus ada call to action, nah, teman-teman. Jadi percuma kalau menjelasin A, B, C, D, tapi call to action-nya nggak ada atau kurang kuat, ya itu juga kurang efektif buat copywriting-nya gitu. Nah, ini adalah copywriting, panduan pemula buat copywriting buat para beginners gitu. Nah, ini udah saya coba apa sih, coba generate, ini adalah semua dari saya sendiri gitu. Pertama itulah clear gitu. C stands for captivating. Jadi kamu bisa mulai dengan kalimat pembuka atau judul yang menarik perhatian. Nah, jadi di sini buat audiens penasaran untuk baca lebih lanjut gitu. Kedua adalah logical. Nah, walaupun copywriting ini adalah bidang kreatif gitu, kamu bisa nulis apapun gitu, mau bahasanya formal, informal gitu. Tapi harus logis, teman-teman. Jangan mentang-mentang kreatif, tapi juga dimasukin unsur-unsur yang ya tidak bisa terima dengan akal sehat gitu. Jadi itu enggak banget gitu. Jadi kamu harus susun copywritingmu dengan alur yang jelas dan mudah diikuti gitu.
Jadi guide pembaca langkah demi langkah tanpa bikin bingung gitu. Kemudian adalah E, stands for engaging gitu. Jadi gunakan gaya bahasa yang natural dan terasa personal gitu. Jadi kamu juga pastikan pesan kamu itu mudah dipahami dan relatable. Kemudian ada actionable gitu. Nah, jadi maksudnya di sini adalah maksudnya tambahin call to action, jangan lupa yang kuat tentu saja untuk mendorong pembaca melakukan langkah berikutnya seperti klik, daftar, atau beli sekarang gitu. Nah, terakhir adalah relevan. Nah, jadi kalau nggak relate ya percuma kan. Jadi harus relevan sama target audiensnya gitu. Jadi pastikan konten kamu relevan dengan kebutuhan, keinginan atau masalah audiensnya. Jadi sesuaikan juga pesan agar mereka benar-benar nyambung dengan mereka. Jadi maksudnya ini adalah kalau kamu target audiensnya Gen Z itu pasti bahasa lebih santai dan informal gitu. Tapi kalau target audiensnya baby boomers itu pasti bahasanya udah beda lagi kan sama Gen Z gitu. Jadi sesuaikan ya gitu. Nah, inilah contoh copywriting di kehidupan kita sehari-hari itu iklan-iklannya. Mungkin teman-teman pernah lihat beberapa iklan ini gitu, mungkin di internet, di TV atau YouTube gitu. Nah, tapi yang saya bakal bahas di lain satu gitu. Tentunya kalau Gojek gitu, pasti kan tiap jalan pakai penutup tambahan bla 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 bla. It's okay to be lebay. Nah, jadi okay to be lebay ini adalah jadi ada rimanya gitu. Rima itu sangat penting dalam copywriting gitu. Jadi biar orang-orang juga ingat gitu, oh, it's okay to be lebay gitu. Oke gitu. Nah, kemudian ada strategi copywriting-nya. Satu lagi adalah pakai influencer gitu. Nah, kalau di Asia Tenggara ya, saya lihat influencer dari Korea gitu, Korea Selatan itu sangat works gitu buat nge-guide audiensnya. Walaupun kita nggak tahu apa mereka pakai produknya apa enggak gitu. Kemudian adalah, ya ini iklan BCA yang saya suka nih. Ini kayak short movie sih jatuhnya gitu. Jadi, Dono Casino ini kan sama si Om Indro juga kan gitu. Jadi Dono Casino tuh. Jadi kelihatan banget Warkop DKI gitu. Ini Dono Casino, Indro gitu. Jadi nostalgic nih kalau buat teman-teman yang nonton Warkop DKI gitu waktu kecil gitu. Jadi adalah yang terakhir adalah dari iklan internasional gitu. Jadi iPhone. Ya, ini kalau Apple ini mereka copywritingnya oke banget sih. Jadi oke buat jadiin benchmark gitu. Jadi mereka ini sangat singkat gitu. Jadi privacy that's iPhone. Dia singkat, padat dan jelas gitu tanpa babi bu gitu. Itu lagi Nike gitu. Nike ini sangat terkenal lah dengan just do it gitu. Dengan apa sih self empowermentnya gitu, self confidence gitu. Jadi ningkatin kepercayaan diri penggunanya gitu dengan ya apapun bentuk dan eh, bentuk kamu gitu. Jadi just do it gitu. Satu lagi nih yang menarik ini ya, ini menurut saya yang caper ini kan gitu. This is an ad for many iklan untuk para pria gitu. Tapi ada lipstick nih maksudnya gimana nih gitu. Tapi ternyata dibaca itu ternyata eh, sedikit jumlah leaders wanita dalam sebuah company gitu. Jadi ada bentuk kritik lah gitu sebagai gender equality. Gitu. Ini menurut saya menarik sih gitu. This is an ad for men gitu. Men tapi lipstick gitu, lipstick untuk perempuan gitu. Bedanya copywriting dan content writing. Nah, bedanya itu apa sih gitu. Jadi banyak nih kalau teman-teman mau ngelamar satu job kan gitu di LinkedIn atau apapun gitu. Misalnya ngelamar copywriting ya, tapi ternyata oh apa sih job desk-nya itu ada nulis blog gitu, ada SEO gitu, terus ada juga apa sih bikin copy buat sosmed. Nah itu sebenarnya udah kerjaan 3 orang sih jatuhnya, copywriter, si SEO spesialis gitu, content writer gitu, itu udah beda orang banget gitu. Jadi tapi ternyata gitulah kenyataannya gitu. Tapi kalau ada copywriting content writing ya itu masih bisa bisa dikerjakan, tapi disarankan ya dipisahkan job desk-nya karena itu tujuan akhirnya aja udah beda gitu. Nah, ini bakal kita bahas satu apa bedanya itu. Yang pertama copywriting itu. Main fokusnya itu adalah membangkitkan rasa penasaran dan persuasif. Nah, dari kalau kita lihat gitu, copywriting itu pasti lebih persuasif buat ngajak kayak beli produknya, subscribe ini gitu, sama bikin penasaran audiens kan. Contohnya kayak iklan marjan tuh pasti kita penasaran sama kelanjutannya gimana gitu. Kemudian content writing, main fokus adalah memberikan informasi yang berharga dan edukatif. Nah, jadi ini bersifatnya informatif teman-teman, kayak kamu bikin blog gitu. Jadi itu kan informatif tuh panjang gitu. Kemudian ada goals-nya kalau copywriting tuh motivasi audiens buat ngambil tindakan call to action gitu kayak beli, subscribe dan lain-lain gitu. Dan kalau content writing itu goals-nya ya buat edukatif gitu, mendidik dan melibatkan pembaca dalam jangka waktu yang lama. Nah, dan kalau masalah style, nah style itu kalau mostly gitu ya, copywriting lebih ke kreatif, persuasif, dan to the point, jadi singkat, padat, dan jelas gitu. Sedangkan kalau content writing itu lebih ke formal, informatif, dan detail gitu, karena informatif gitu kan, jadi harus detail gitu. Kemudian ada medianya,
Medianya kalau di copywriting itu ada ads, social media, banners gitu, dan landing pages gitu. Sedangkan kalau content writing itu lebih ke blog, artikel, atau konten website gitu teman-teman. Nah, kemudian time frame-nya, kalau copywriting itu jangka pendek. Nah, maksud jangka pendek itu adalah misalnya kalau kamu ada target nih buat penjualan ini kan gitu. Kok apa sih subscribe now gitu. Jadi cuman not subscribe now deh. Beli sekarang juga dapatkan promo Idul Fitri gitu. Jadi cuman buat target buat Idul Fitri doang gitu. Sedangkan kalau content writing itu jangka panjang gitu. Jadi maksud jangka panjang ini misalnya kalau kamu searching gitu, cara menguruskan badan dalam 1 minggu gitu, atau dalam 1 bulan gitu. Nah, itu informasinya pasti bakal relate 5 sampai 10 tahun ke depan, pasti bakal relate gitu sama audiens-audiens ke depannya, karena pasti nggak beda jauh kan gitu cara ngurus badan mungkin kayak gitu gitu. Nah, jadi skill yang dibutuhkan kemudian adalah pemahaman tentang kebutuhan pelanggan, jadi audience research-nya gitu, call to action yang kuat juga gitu. Sama ini satu lagi saya lupa nambahin, empati gitu, sama storytelling gitu. Itu juga perlu dibutuhin, yang which is bakal kita bahas di sesi berikutnya gitu, skills copywriting yang penting apa. Kemudian kalau content writing itu adalah analytical thinking gitu. Riset topik dan analisis tren gitu. Sebenarnya mirip-mirip, cuman skills yang ditujukan itu beda gitu. Aku sebenarnya walaupun misalnya satu orang bisa ngajain 2 job nih, tapi dari skills dan job path-nya gitu udah beda gitu. Dan ini career path-nya kalau dari copywriting gitu, junior dulu, kemudian senior, kemudian ada creative director, dan juga jadi CMO akhirnya gitu. Kemudian kalau content writing juga kurang lebih sama, dari junior dulu, kemudian senior, kemudian ada content strategist, dan jadi content marketing manager. Itu teman-teman. Oke. Nah, ini adalah beberapa formula copywriting yang mungkin saya bahas sedikit ya gitu. Mana formula ini banyak banget, dan sebenarnya kita juga nggak perlu terpaku ke formula-formula ini. Cuman ini yang paling sering saya temuin gitu di real life itu, dia ada AIDA. Ini pasti kalau teman-teman udah familiar nih, AIDA yang paling terkenal gitu. Jadi ini sangat gampang gitu buat narik perhatian audiens itu, karena dia terstruktur kan dari attention, interest, desire, kemudian ada actionnya apa gitu. Kemudian FAB nih, FAB ini lebih ke iklan-iklan elektronik kayak HP gitu kan, ada fitur, keuntungannya apa, terus manfaatnya make ini apa gitu. Kemudian ada PAS gitu, problem, agitate, solution. Ini mostly iklan skincare yang saya nemu ini gitu. Jadi terutama di agitate-nya gitu, kayak kamu kulit kamu nggak bakal glowing kalau kamu nggak pakai produk ini gitu, atau nggak pakai bahan ini gitu. Ini kan kayak membuat masalah jadi lebih mendesak gitu. Kemudian datanglah solusinya, itu adalah pakai produk saya gitu, skincare saya gitu. Itu sih. Nah, lanjut ini kesalahan jadi para beginners gitu buat nulis copywriting gitu. Ini yang sering saya temuin. Itu pertama itulah terlalu panjang dan membosankan. Nah, mungkin karena ini nulis kreatif ya gitu. Jadi jatuhnya orang kayak blabbering kemana-mana gitu. Padahal mah copywriting adalah singkat, padat, dan jelas gitu. Kemudian tentu saja bikin boring gitu. Kenapa nih copywritingnya panjang gitu. Jadi kayak cerita gitu. Kemudian tidak fokus pada manfaat bagi audiens. Nah, balik lagi kita nulis buat audiens gitu, bukan nulis buat diri kita. Walaupun saya suka nih kopinya kayak gini, cuman lihat dulu gitu apakah audiens suka yang kopi kayak gini apa enggak gitu. Kalau enggak ya sama aja bohong gitu. Kemudian ada CTA yang lemah atau tidak ada. Nah, ini parah banget kalau capek-capek nulis tapi nggak ada CTA-nya, jadi sehabis orang baca kayak oh, so what gitu, what should we do gitu after reading this text gitu. Jadi harus ada CTA yang kuat gitu. Kemudian menggunakan bahasa yang terlalu teknis. Nah, jadi balik lagi copywriting ini kita harus bikin bahasanya itu kayak daily conversation gitu. Jadi nggak harus bahasa yang akademis gitu. Ya tergantung company lagi, cuman mostly pasti bahasanya bahasa natural kayak kehidupan sehari-hari gitu. Jadi nggak harus ikutin tata bahasa gitu, atau pakai jargon-jargon yang teknis gitu. Nah, ini karena ini adalah saya kasih tip beberapa copywriting buat UMKM gitu. Pertama itu adalah kenali audiens Anda gitu. Jadi siapa mereka dulu gitu. Terus apa yang mereka butuhin gitu. Kemudian gunakan bahasa sederhana dan jelas gitu. Jadi jarang seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jadi hindari jargon yang sulit dipahami. Kemudian fokus pada benefitnya, bukan hanya fitur. Jadi kalau kamu menjual UMKM-nya, mungkin menjual makanan, itu mungkin jelasin kalau ini bisa buat glowing gitu, bla 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 gitu. Jadi jelasin aja manfaatnya habis konsumsi ini apa gitu. Jadi cuma sekadar enak gitu. Kayak gitu. Nah, kalau terakhir itu tolong gunakan titik yang kuat, karena ini buat memandu audiens buat ke finish line-nya gitu, teman-teman.
Oke, jadi we come into the conclusion gitu. Jadi copywriting itu adalah sebuah keterampilan penting dalam digital marketing gitu. Jadi digital marketing kan bidangnya banyak, jadi copywriting adalah salah satu yang krusial gitu buat pemasaran kamu gitu. Kemudian dengan teknik yang tepat tentu saja kamu bisa ningkatin engagement dan penjualan yang oke kalau copywriting-nya tuh relatable gitu, to the point dan tentu saja mudah dimengerti gitu. Itu teman-teman. Nah, oke, terima kasih buat sesi pertama kali ini. Kalau ada pertanyaan gitu, mungkin bisa scan kode berikut gitu buat reach out saya di LinkedIn gitu. Dan sampai berjumpa di sesi berikutnya yang which is bakal bahas mengenai psikologi dalam copywriting gitu. Dan apa hubungannya dengan copywriting. Itu teman-teman. Oke, see you on the next session.